Hasil diskusi kita dengan Amar Zoni, kita telah memutuskan bahwa Amar Zoni tidak naik banding. Oktober, aktor Amar Zoni kini kembali berada di titik terendah dalam hidupnya usai dijatuhi vonis 7 tahun penjara terkait kasus narkoba. Tak terbantahkan, bayang-bayang mengerikan lapas Nusa Kambangan kini kembali menghantui sang aktor. Pihak Ditjenpas dikabarkan tengah mempersiapkan mekanisme eksekusi untuk mengembalikan Amar ke lapas Keramat di Jawa Tengah tersebut. Namun langkah ini mendapat penolakan keras dari sang aktor dan kuasa hukumnya. Lantas, mampukah Amar Zoni lolos dari dinginnya sel Nusa Kambangan? Dan bagaimana nasib kisah cintanya bersama Dr. Camelia di tengah ancaman perpisahan ini? Sudah tahu sendiri ya bahwa sudah diputus 7 tahun dan ada masa pikir-pikir 7 hari itu juga sudah dilalui di hari Kamis kemarin. Nah, untuk terkait dengan dikembalikan atau dipindahkannya kembali Amar Zoni ke Nusa Kambangan, kita masih menunggu arahan dari pimpinan. Yang pasti dari Lapas Narkotika sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan, kejaksaan pusat ya, Kejari Pusat untuk tindak lanjut selanjutnya ya. Karena dari surat Ditjenpas sendiri sudah menyampaikan bahwa setelah selesai masa persidangannya maka akan dipindahkan, dan ini pastinya kita berkoordinasi dengan kejaksaan sebagai selaku eksekutor. 7 tahun tidak ada upaya banding dan kita akan segera untuk tindak lanjut selanjutnya. Tapi sekali lagi kita menunggu arahan pimpinan dan untuk update-nya akan segera kami sampaikan. Itu biasanya selama apa menunggunya Bu untuk diarahkan ke Kasih gini, kalau dalam putusan itu kan selanjutnya adalah keluarnya kutipan putusan dari pengadilan. Selanjutnya itu akan ada inkrahnya itu adalah nanti eksekusi dari kejaksaan. Nah, kita nunggu proses itu dulu. Nunggu proses inkrahnya dan lain-lain itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa dari pihak Lapas Narkotika Jakarta sendiri sudah berkoordinasi baik dengan pengadilan negeri maupun kejaksaan. Kita nunggu update-nya. Bu, tapi akan dikembalikan kan Bu ke Nusa Kambangan? Kalau berdasarkan surat izin yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan disampaikan memang setelah selesai semua proses persidangan maka akan dikembalikan atau Amar Zoni dan teman-teman akan menjalani kembali pidananya di Lapas Nusa Kambangan. Krisna Murti, kuasa hukum terbaru Amar Zoni secara resmi menyatakan bahwa kliennya tidak menempuh jalur banding, melainkan fokus pada upaya peninjauan kembali atau PK. Krisna menilai ada banyak kejanggalan dalam putusan sebelumnya, dan kini ia berjuang agar Amar tidak dipindahkan ke Nusa Kambangan. Hasil diskusi kita dengan Amar Zoni, kita telah memutuskan bahwa Amar Zoni tidak naik banding, tapi kita akan melakukan upaya peninjauan kembali. Kenapa kita melakukan upaya peninjauan kembali? Karena banyak hal-hal yang kita temukan di sini, kejanggalan-kejanggalan. Lalu kemudian dari kejanggalan-kejanggalan ini, kita akan kumpulkan dulu, dan butuh waktu untuk mengumpulkan bukti ini. Kalau bukti ini kita temukan, kita akan bisa berkeyakinan membuktikan bahwa Amar Zoni adalah bukan pelaku kejahatan seperti yang didakwakan yang diputuskan. Dia adalah sebagai bandar daripada pengedar daripada narkoba itu sendiri. Nah, makanya kita butuh waktu. Nah, sementara waktu 14 hari yang diberikan dalam aturan kita harus naik banding ini terlalu mepet. Nah, kita lebih baik mementingkan bagaimana ke depannya untuk dapat membuktikan bahwa Amar bukan pengedar. Nah, jadi kita putuskan sekali lagi di sini bahwa kita nyatakan kita akan melakukan peninjauan kembali. Bang Amar itu yang di bayang-bayangnya dia akan dikembalikan ke MK. Ada 5 faktor utama yang menjadi dasar keberatan pihak Amar Zoni. Yang pertama, Amar bukanlah bagian dari jaringan narkoba internasional. Kedua, ia tidak divonis hukuman seumur hidup. Yang ketiga, sang aktor saat ini tengah mengalami gangguan psikis yang serius. Dan yang keempat, adanya janji bahwa Amar tidak akan mengulang perbuatannya. Yang terakhir, pihak keluarga siap bertanggung jawab penuh atas pembinaannya. Bahwa kami akan segera bersurat kepada lapas yang kami tembuskan kepada Kanwil, kemudian kepada Dirjen
Kementerian ya kan Pemasyarakatan sehubungan dengan saudara Amar ini untuk tetap berada di wilayah hukum daripada Kejaksaan Negeri itu sendiri, ya kan, di mana wilayahnya adalah Jakarta Pusat, ya kan. Jakarta Pusat itu misalkan di Salemba, jadi kita akan bersurat untuk tidak lagi dibawa ke Nusa Kambangan karena banyak pertimbangannya. Pertama adalah bahwa Amar bukan jaringan narkoba internasional, itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa Amar ya kan bukan hukuman seumur hidup, ya kan. Lalu kemudian yang ketiga, bahwa saudara Amar ini punya gangguan psikis, ya kan, artinya bahwa kemarin dia mengalami trauma, ya kan, ketika dia ada di Nusa Kambangan. Kemudian ya kan Amar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Lalu kemudian ya kan saudara Amar akan dipertanggungjawabkan kepada keluarga. Itu jadi pertimbangan-pertimbangan kami dan kami akan segera bersurat kepada Dirjen Pemasyarakatan dan semoga ya kan dalam surat kami akan menjadi pertimbangan sehingga Amar bisa dipertahankan dalam posisi wilayah hukum daripada putusan itu sendiri, di mana kan kejaksaannya adalah Jakarta Pusat, jadi masuk wilayah Jakarta Pusat itu sendiri. Selain itu, Krisnamurti menegaskan bahwa Amar mengalami trauma berat pasca pengalaman sebelumnya di Nusa Kambangan. Ia mengungkap bahwa kembali ke Nusa Kambangan dikhawatirkan akan merusak pemulihannya sebagai pecandu yang seharusnya direhabilitasi. Kondisi Amar juga dibenarkan oleh ibu angkatnya, Titi Haryati, yang menekankan bahwa Amar saat ini mengalami depresi berat karena kasus hukum yang kini dihadapinya. Ia menilai Amar bukanlah pengedar, tapi hanya pecandu yang perlu direhabilitasi. Ini sebagai pemerhati ya, peneliti, penggiat, dan penggerak narkoba. Dan saya mengikuti perkembangan bagaimana Amar di kasus yang ketiga sampai yang sekarang. Jadi dari pengamatan saya, dari saya mempelajari, mendampingi selama proses itu adalah bahwa Amar ini adalah penyalahguna narkotika. Sehingga dari awal saya selalu mengatakan adalah rehabilitasi. Itu upaya untuk melakukan suatu pemulihan. Karena Amar ini adalah edik kesehatannya. Tetapi ketika punya proses, kemudian sampai di bawah NK itu trauma tinggi dan Amar sudah sampai pada tingkat depresi. Ini dan waktu itu juga saksi ahli Budi sendiri juga mengatakan dalam sidangnya bahwa Amar ini harus direhabilitasi. Nah, kenapa bisa terjadi kasus 1, 2, 3 dan sekarang ini? Itulah sebagai suatu wujud kalau rehabilitasi itu tidak diberikan secara tuntas, sehingga pemulihan fungsi saraf otaknya itu tidak bisa bekerja secara baik. Kemudian yang kedua, bahwa di lembaga pemasyarakatan itu tidak ada rehabilitasi, adanya adalah pembinaan. Sehingga ketika nanti ada asesmen dilakukan itu ada rehabilitasi, maka harus di tempat pusat rehabilitasi. Ya, misalnya di LSK atau di BNN. Ini yang harus diberikan kepada Amar. Karena kalau kemarin itu dibilang akan merusak generasi, ini yang tidak terbukti karena Amar tidak terbukti sebagai pengedar. Itu menurut pengacara. Dan saya selalu mengikuti proses-prosesnya hukumnya selama sidang pun saya mengikuti seperti itu. Sehingga saya sampai sekarang ini masih mengatakan Amar adalah penyalahguna narkotika dan harus segera dilakukan rehabilitasi. Kondisi psikologi Amar yang kian rapuh juga mendapat sorotan dari tarot reader Anton Prihantono. Dalam prediksinya, Anton menyebut bahwa kembalinya Amar ke Nusa Kambangan akan menjadi masa yang sangat traumatik. Amar dipastikan akan mengalami depresi hebat akibat tekanan psikis di lapas tersebut. Ini adalah S of Pentacle. Di sini ada simbol atau tanda orang sedang angkat tangan ke atas. Berarti bukan menyerah, tapi lebih tepatnya menerima keadaan. Jadi kemungkinan besar Amar belum siap sebenarnya untuk kembali ke Nusa Kambangan. Karena mungkin ada traumatik sendiri di sana atau ada kejadian yang menurut dia terlalu menyudutkan dia di sana. Kemungkinan Amar belum siap untuk kembali ke Nusa Kambangan. Dan bagaimanakah kondisi Amar saat di Nusa Kambangan? Kondisi Amar kita lihat, semesta bicara. Knight of Pentacle. Kondisi Amar pada saat di Nusa Kambangan sangat tidak baik-baik saja. Bisa dipastikan bahwa dia mengalami depresi di sana.
Dan di sini adalah Knight of Pentacle, kemungkinan ya dia membutuhkan support dari seseorang. That's why makanya di situ ada seorang Dr. K. Namun di balik kegelapan itu, Anton melihat adanya secercah harapan. Masa sulit di Nusa Kambangan ini diprediksi akan menjadi titik balik bagi Amarzoni. Sang aktor disebut akan benar-benar bertaubat dan berusaha memperbaiki diri secara total. Menyadari bahwa ini adalah konsekuensi terakhir dari perjalanan panjang kasusnya. Kondisi Amar pada saat di Nusa Kambangan sangat tidak baik-baik saja. Bisa dipastikan bahwa dia mengalami depresi di sana. Dan di sini adalah Knight of Pentacle, kemungkinan ya dia membutuhkan support dari seseorang. That's why makanya di situ ada seorang Dr. K. Supportnya baik dari secara, ya kita bisa bilang lah ya, secara materi atau secara in materi, gitu. Dan apakah kondisi Amar akan membaik atau makin terpuruk saat dia di Nusa Kambangan lagi? Semesta bicara. Oke, ini Queen of Pentacle. Kemungkinan besar kita lihat di sini ada gambar di sini ya. Dia akan sangat terpuruk di Nusa Kambangan ini. Seorang Amar, dan di sini ada seorang wanita yang sedang berusaha untuk menenangkan hatinya. Jadi kemungkinan Amar tidak akan baik-baik saja. Dan dia akan merasa terpuruk dan semakin menambah traumatik seorang Amarzoni di Nusa Kambangan. Mungkin ada baiknya juga di sini. Kita akan melakukan conclusion tentang permasalahan dari Amarzoni ini. Mungkin ada baiknya juga di sini. Mungkin di sini ada satu titik yang paling terdalam dari seorang Amarzoni berusaha untuk merubah dirinya. Atau kita bisa bilang ya menuju ke taubat lah, intinya gitu. Ini kita ambil satu kartu. Kita lihat di sini tentang conclusion dari seorang Amarzoni. Ini adalah Four of Sword. Bisa dipastikan di sini bahwa semua kejadian yang dialami oleh Amarzoni pada saat ini menjadi satu pelajaran yang sangat terdalam, sangat dalam sekali untuk Amarzoni. Di sini ada pedang, jadi kemungkinan besar dia sudah tahu konsekuensinya, dan ini akan merubah dia untuk tidak melakukan hal ini lagi. Terlepas siapapun dia mau bicara tentang dia, ada orang atau netizen bilang dia adalah seorang pengedar atau dia seorang pemakai atau apapun itu, ini akan merubah masa-masa ini, masa-masa terpuruknya seorang Amarzoni di Nusa Kambangan, dan ini menjadi titik balik seorang Amarzoni. Lantas bagaimana dengan nasib hubungan asmara dengan Dr. Camelia? Meski sang dokter dengan setia mendampingi dan menyatakan bahwa perjuangannya didasari oleh rasa cinta, namun ramalan tarot berkata lain. Berdasarkan kartu tarotnya, hubungan Amarzoni dan Dr. K diprediksi akan berakhir atau putus di tengah jalan. Meski keduanya saling mencintai, namun situasi yang berat pada akhirnya akan membuat mereka terpisah. Dr. K diprediksi akan mencari sosok pasangan baru, sementara Amarzoni akan menghabiskan waktunya untuk bertaubat dan memperbaiki diri di balik jeruji besi Nusa Kambangan. Kita sudah tahu ya bahwa ancamannya untuk seorang Amarzoni itu dia akan menjalani masa tahanan dia di Nusa Kambangan, ya. Kita ingin tahu di sini simbol atau tanda ya, simbol atau tanda dari seorang Amarzoni jika ternyata Amarzoni ini akan menjalani masa tahanannya di Nusa Kambangan. Apakah yang akan terjadi oleh Dr. K ini ya? Semesta bicara. Oke, ini Two of Cup. Kita lihat di sini kemungkinan besar ya dia tidak bisa menerima ini gitu ya. Maksudnya ini ada satu orang wanita yang sedang memegang angsa dan angsanya itu sedang berbisik kepada dia. Jadi kemungkinan besar ya ini akan memadamkan settingan mereka berdua gitu. Jadi terlepas dari mereka akhirnya merasa cinta gitu ya, atau punya tanda punya perasaan yang lebih dari itu, akhirnya itu akan pupus gitu. Dan Dr. K sendiri mau tidak mau dia akan mulai mencari sosok baru selain Amarzoni. Namun begitu, hingga detik ini Dr. K masih terus berjuang agar sang kekasih tidak kembali ke Nusa Kambangan. Ia juga menegaskan masih melanjutkan hubungan dengan sang aktor dan fokus untuk langkah hukum peninjauan kembali yang sedang diupayakan. Keluarganya juga coba turunkan egonya. Tak ada dia aku mau menguasai Bang Amar, memiliki Bang Amar juga. Balik lagi urusan jodoh, selalu aku bilang urusan Allah ini
lagi fokus ke kasusnya Bang Amar aja gitu. Jadi egonya coba diturunin dulu lah. Kalau emang tujuannya sama, mau membantu, tolonglah dengan tulus, jangan banyak syarat-syarat. Tapi untuk bareng yuk, tujuan kita apa sih? Nah, tujuannya sama, untuk membebaskan Bang Amar gitu, untuk Bang Amar ini direkam gitu. Jadi fokusnya. Detik-detik pelukan Amar Zoni dan Dr. K pasca sidang vonis beberapa waktu lalu juga tampak menyisakan haru yang mendalam. Di balik ketegaran mereka, tersirat duka akan perpisahan yang sudah di depan mata. Saking emosionalnya, netizen menyebut momen ini lebih menyentuh daripada adegan sinetron. Banyak yang berharap agar kasih sayang dan kesetiaan Dr. K tetap bertahan untuk Amar. Kisah Amar Zoni ini semakin mendekati babak paling krusial yang menentukan masa depannya. Akankah Amar mampu melewati badai ini dan benar-benar terlahir kembali sebagai pribadi yang baru? Kita tunggu perkembangan selanjutnya hanya di Selebtube TV. Bye-bye.